Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Kita melanjutkan kuliah manajemen konflik. Setelah pekan lalu kita membahas tentang pemetaan konflik, kita hari ini akan mendiskusikan fokus kepada pemetaan aktor. Bagaimana sebuah konflik itu kita coba analisis secara detail aktor-aktor yang terlibat, karena di awal kita sudah mendiskusikan bahwa yang namanya konflik itu adalah melibatkan subjek atau individu orang gitu ya, dalam konteks masyarakat atau negara. Jadi bisa disebut dengan konflik itu apabila melibatkan orang dengan orang, individu dengan individu, atau kelompok dengan kelompok. Nah, sebagai instrumen alat untuk memetakan aktor ini nanti kita bisa mengisi ini aktor-aktor ini, siapa saja yang terlibat dalam konflik yang akan kita analisis. Oke, namun sebelum kita mengisi ini, saya akan memberikan pengantar tentang teori strukturalisme. Teori strukturalisme ini bagaimana kita mau memandang masyarakat. Nah, dalam ilmu sosial, dalam teori-teori sosial itu ada teori yang sangat familiar, yaitu teori strukturalisme, atau banyak yang menyebut dengan teori sistem. Itu ada dua, ada teori ada dua ada dua klasifikasi, ada strukturalisme fungsional dan strukturalisme konflik. Baik, saya akan memberikan pengantar dasar dari teori strukturalisme. Sekali lagi, karena tadi itu bahwa konflik itu ada dalam masyarakat, kita akan memahami sebenarnya masyarakat ini itu apa, gitu. Masyarakat ini apa sih, gitu. Nah, kita harus meminjam atau menggunakan teori-teori sosial untuk bisa memahami masyarakat. Perbedaan teori yang kita gunakan itu akan berpengaruh terhadap pemahaman terhadap apa itu masyarakat. Baik, dengan pendekatan strukturalisme kita akan melihat bahwa yang namanya masyarakat itu adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, maka masyarakat itu terdiri dari beberapa unsur pembentuknya. Jadi masyarakat itu bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya, tetapi ia dibentuk oleh unsur-unsur, gitu ya. Lah, unsur-unsur masyarakat itu adalah individu. Jadi individu itu nggak cukup satu, tetapi ada banyak individu. Jadi sebenarnya masyarakat itu adalah sistem gitu yang terdiri dari individu-individu ini, gitu ya, yang kemudian secara kolektif itu membentuk masyarakat, gitu ya. Nah, jadi karena individu-individu ini berbeda, gitu ya, antara satu daerah dengan yang daerah lain, maka konstruksi masyarakat satu dengan yang lain juga akan berbeda. Nah, sementara individu itu bukanlah subjek yang tidak memiliki konteks, bukanlah subjek yang tidak berpikir, tetapi individu itu juga adalah orang yang mempunyai perspektif, yang punya pikiran. Nah, salah satu yang membentuk pikiran individu itu adalah keberadaan benda yang ada di luar dirinya. Dia berinteraksi dengan benda. Selain juga benda, dia juga berinteraksi dengan individu-individu lain, sehingga masing-masing individu itu memiliki cara berpikir atau perspektif yang beragam. Nah, ketika perspektif yang beragam itu ada dalam setiap kepala individu, mereka lalu bersama dengan individu yang lain itu mengkonstruksi masyarakat sebagai ruang kehidupan bersama. Nah, karena itu maka sifat masyarakat itu sangat kompleks, gitu ya, sangat beragam, karena memang individu pembentuknya itu memiliki latar belakang yang berbeda. Individu di sini misalnya dia berinteraksi dengan benda alam, sementara di sini dia tidak
tidak berinteraksi dengan alam, tetapi dia berinteraksi dengan hewan misalnya. Nah, belum lagi individu antar individu itu saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah perspektif atau cara pandang. Perspektif yang berbeda-beda ini kemudian digunakan oleh individu itu untuk memandang masyarakat atau membentuk masyarakat dengan individu yang lain. Nah, maka untuk memahami masyarakat ini caranya adalah dengan memahami individu-individu pembentuknya ini. Nah, sebelum kita memahami masa itu, kita terlebih dahulu mengidentifikasi siapa-siapa saja individu yang membentuk masyarakat itu. Individu itu seperti apa, wataknya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, pengetahuan yang dimilikinya bagaimana, relasinya seperti apa. Nah, dengan demikian kita bisa melihat masyarakat yang terbentuk gitu ya. Masyarakat yang terbentuk itu akan berjenis, bertipe, bermodal seperti apa itu dengan cara kita memahami individu-individu yang melingkupinya. Nah, ini secara umum teori masyarakat yang mendasarkan kepada teori strukturalisme adalah demikian. Nah, kemudian kita kembali ke form pemetaan yang tadi. Baik, kita kembali kepada form ini. Nah, maka untuk mengisi kolom ini gitu, kita terlebih dahulu adalah mengisi kolom aktor ini. Aktor-aktor yang membentuk atau yang terlibat dalam konflik yang akan kita pahami itu siapa saja. Kita identifikasi secara keseluruhan. Misalnya kita akan mencoba menganalisis konflik sumber daya hutan. Oke, berarti kita di sini mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat di situ tuh. Di sini misalnya adalah masyarakat, kawasan hutan. Oke, misalnya masyarakat hutan. Kemudian siapa lagi yang terlibat? Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik yang akan kita analisis. Misalnya di sini adalah perhutani. Lalu selain perhutani, ada pemerintah daerah. Kemudian ada lagi misalnya adalah cukong kayu. Nah, misalnya gitu. Selain cukong kayu itu adalah para pengusaha. Nah, tidak hanya itu, selain itu mungkin juga ada para broker atau preman. Seterusnya itu dianalisis komplit mungkin aktor-aktor siapa-siapa saja yang terlibat dalam konflik sumber daya hutan yang akan kita analisis. Nah, kemudian kita setelah itu masuk ke sini, kepentingan masing-masing aktor itu dalam konflik itu apa gitu. Nah, misalnya di sini kita sediakan ada 3 kolom: politik, ekonomi, atau sosial budaya. Misalnya masyarakat kawasan hutan secara politik dalam konflik sumber daya hutan itu dia memiliki interest politik atau tidak, dia memiliki kepentingan politik atau tidak, taruhlah tidak. Oke. Kemudian secara ekonomi, dia memiliki kepentingan ekonomi bahwa kawasan hutan itu adalah menjadi sumber mata pencaharian gitu, pencaharian. Bisa dideskripsikan lebih panjang. Kemudian sosial budaya, masyarakat kawasan hutan karena dia tinggal di sekitar hutan, dia mengandalkan keberadaan hutan yang lestari gitu, maka hutan itu bukan hanya sekedar sebagai jaminan mata pencarian, tetapi juga sebagai sumber kehidupan. Misalnya di sini adalah sumber kehidupan, air gitu ya, lalu lingkungan yang sehat, kemudian konservasi, seterusnya dijelaskan. Kemudian perhutani secara politik dia mempunyai kepentingan di sini atau tidak. Taruhlah kepentingan politiknya perhutani itu adalah dia pengen memiliki perpanjangan kontrak kerja misalnya.
dijelaskan. Kemudian secara ekonomi, ya, karena perhutani secara ekonomi sumber daya hutan itu adalah pusat produksi. Nah, secara sosial budaya, misalnya enggak, perhutani itu enggak ada urusannya dengan konservasi karena dia adalah BUMN yang ditarget untuk memberikan keuntungan bagi negara. Dia enggak berpikir apakah proses pengelolaannya itu merusak hutan atau tidak. Taruhlah dianggap tidak. Kemudian pemerintah daerah secara politik, wah ini adalah otoritas, soal otoritas. Kemudian secara ekonomi, pengelolaan hutan yang produktif itu akan memberikan peningkatan pendapatan asli daerah misalnya. Kemudian secara sosial budaya, Pemda itu mempunyai kepentingan bahwa sumber daya hutan itu sebagai bagian dari konservasi misalnya. Oke, itu terus dihitung terus. Bila dalam kelompok ini, dalam kelompok interest ini ada semua, ada kepentingannya, ya diisi semua. Tapi kalau tidak, ya bisa salah satu atau dua dari ini yang sedia. Nah, kemudian kita masuk kepada kolom berikutnya adalah aktor itu masuk dalam kategori internal atau tidak. Maksudnya adalah keterlibatan aktor itu dalam konflik itu dia berada dalam lingkup internal atau tidak. Misalnya konflik sumber daya hutan, sebenarnya ini yang terlihat secara langsung, konflik secara langsung itu adalah masyarakat desa kawasan hutan, kemudian perhutani, dan Pemda misalnya. Jadi yang ini yang terlihat konflik secara langsung itu adalah tiga elemen itu. Sementara cukong kayu, pengusaha, broker dan preman itu sebenarnya kelompok-kelompok eksternal yang kemudian meningkatkan atau mengakselerasi konflik itu menjadi semakin tajam. Nah, tinggal kemudian kita masukkan desa secara internal di sini nih, konfliknya itu misalnya peran masyarakat kawasan hutan sebenarnya di situ sebagai apa, misalnya penjaga. Dia kan peran ini berorientasi kepada hal-hal yang bersifat positif. Sementara problemnya di sini misalnya adalah karena masyarakat kawasan misalnya pendidikannya itu relatif minim, maka ketika dia bernegosiasi dengan institusi-institusi lain, dia kurang berargumentasi sehingga waton gitu, atau bahasanya atau ngotot misalnya begitu, waton atau ngotot misalnya. Nah, ini yang menjadi problem, sehingga ide-ide atau keinginan interestnya masyarakat karena ketidakmampuan komunikasi yang baik itu menjadi problem tersendiri. Oke, kemudian perhutani misalnya penjaga, peran utamanya di sini adalah produktivitas pengelolaan sumber daya, pengelolaan hutan. Nah, kemudian watonnya atau problemnya di sini adalah bahwa perhutani itu tidak mengindahkan sustainabilitas atau keberlanjutan, sehingga yang terpenting adalah perhutani itu bisa memperoleh keuntungan yang besar tanpa kemudian melihat efek yang terjadi. Jadi misalnya di sini ada pengelolaan yang kemudian sangat industrialis, eksesif, berlebihan, eksesif misalnya. Kemudian pemerintah daerah perannya mestinya dia menjadi regulator, kemudian fasilitator misalnya, gitu ya. Nah, tapi kemudian pada problemnya di sini ini ternyata pemerintah daerah itu lebih misalnya lebih condong berpihak pada perhutani, karena dengan perhutani yang lebih dominan misalnya bisa memberikan pendapatan asli daerah yang lebih, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang cukong kayu misalnya di sini sebenarnya di sini dia kita masukkan di eksternal karena tidak terlibat konflik secara langsung. Perannya adalah sebagai peran dia mitra usaha sebenarnya. Mitra usaha bagus sebenarnya. Nah, lalu kemudian di sini misalnya problemnya dia memaksa atau sistem setoran. Nah, gitu ya, setoran. Jadi kalau tidak mendapatkan sekian-sekian maka akan bermasalah. Nah, begitu halnya dengan ini juga pengusaha mitra
pengusaha. Pengusaha itu adalah mitra usaha, tapi kemudian di sini itu adalah misalnya terlalu kapitalistik atau berorientasi kepada pendapatan yang lebih besar. Kemudian broker preman itu eh, perannya perannya sebenarnya broker preman ini sebenarnya juga kalau broker itu ya mitra ya, tetapi kemudian di sini dia menjadi perantara gitu, menjadi perantara pasar gitu ya. Itu sebenarnya mitranya karena dia sebenarnya adalah masyarakat di luar orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan hutan, tapi dia memiliki jaringan pasar, dia memiliki jaringan teknologi gitu. Jadi modelnya dia menjadi perantara. Tapi kemudian gitu ya menjadi problem karena misalnya dia melakukan ini pungli misalnya. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, dengan demikian kita bisa nanti mengakumulasi dari konflik yang terjadi itu sebenarnya interest yang paling kepentingan yang paling dominan itu kepentingan politik, ekonomi atau sosial. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa memperingkat gitu, kalau dari sini maka yang paling besar adalah misalnya adalah yang ini, kolom ini. Nah, kolom ini adalah karena hampir semuanya itu memiliki memiliki interest dalam bidang ekonomi. Jadi ini yang paling menonjol konflik sumber daya hutan itu lebih cenderung mengarah kepada konflik ekonomi gitu. Itu di peringkat pertama. Nah, kemudian peringkat kedua adalah politik. Ketiga adalah sosial, tergantung dari isian-isian kolom ini yang paling banyak itu di kolom yang mana. Nah, kemudian setelah itu dari konflik-konflik yang tersedia itu kita kan nanti akan berhitung bagaimana sumber daya yang bisa kita gunakan untuk mengelola konflik yang ada. Nah, dari yang pertama itu kita memprioritaskan dari kelompok internal atau kelompok yang terlibat secara langsung dari konflik yang terjadi. Nah, baru kemudian skandernya itu adalah dari kelompok eksternal ini sebagai tambahan. Baik, itu dulu pengantar diskusinya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti apabila ada hal yang perlu diklarifikasi itu bisa diskusi dan bisa kita interaksi secara langsung melalui aplikasi WhatsApp atau kalau memungkinkan kita bisa mendesain pertemuan secara meeting virtual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.